Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 13 September 2021. Gereja merayakan pesta Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Saudaraku terkasih, Lukas dalam kisahnya hari ini menceritakan pada kita tentang sikap seorang perwira Romawi yang takut akan Allah dan sangat mengasihi orang-orang Yahudi. Ini dibuktikan dengan pengakuan orang tua-tua Yahudi. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Perwira ini sangat mengasihi hambanya yang sakit. Ini ditunjukkan di saat ia minta kepada orang tua-tua Yahudi, kepada Yesus, untuk datang kepada Yesus, meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Lukas mengisahkan pada kita sikap perwira dalam Injil. Saat Yesus sudah mendekati rumahnya, malah ia menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Ia merasa tidak layak Yesus datang ke rumahnya. Mungkin karena ia merasa berdosa atau tidak pantas. Terhadap sikap perwira tersebut, Yesus mengatakan hal menarik ini. "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Dan setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Saudara terkasih, ada dua poin yang bisa kita renungkan pagi ini. Pertama, kisah ini mengajarkan pada kita bagaimana bersikap pada sesama kita. Perwira dalam Injil, walaupun dengan statusnya yang tinggi, tapi dia tetap memiliki hati untuk sesamanya, untuk bawahannya. Ia tidak angkuh, tidak sombong, tapi ia begitu peduli. Ia mengasihi bawahannya dengan tulus. Pada saat bawahannya sakit, ia mau datang memohon kepada Yesus supaya menyembuhkan bawahannya. Kasihnya tidak dibangun atas statusnya, atas jabatannya. Dia melakukan semuanya dengan sangat tulus terhadap bawahannya. Kedua, perwira itu menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Yesus. Ia tahu di hadapan Yesus semua statusnya, jabatannya, pangkatnya yang dimiliki tidak ada artinya. Bagi saya, perwira dalam kisah Injil memberi contoh untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Mau status kita apapun dia, saya sebagai imam, biarawan, biarawati, atau Anda sebagai pejabat atau bos, dengan segala macam pangkat dan status sosial Anda, tapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Karena itu yang paling penting tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang peduli pada sesama yang lain. Perwira itu tetap merasa tidak lebih dari yang lain. Ia tetap menghormati Yesus dan mengasihi sesamanya dengan tulus. Lalu bagaimana dengan kita? Saudaraku terkasih, semoga Injil hari ini menginspirasi kita. Agar dengan status apapun kita, dengan jabatan apapun kita, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan mau peduli dengan sesama kita yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.